Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Guru Muda. Kali ini kita akan membahas mengenai materi bab 4 mata pelajaran PPKN, masih mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada video sebelumnya telah kita bahas mengenai subbab yang pertama dan yang kedua, yaitu makna persatuan dalam kebangsaan dan prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Maka untuk video kali ini kita akan melanjutkan subbab yang ketiga mengenai permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia dan upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Yang pertama, bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia meliputi suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, pandangan politik, dan golongan. Mari kita bahas dari yang pertama, yaitu suku bangsa. Walaupun memiliki suku bangsa yang beraneka ragam, kita tetap satu bangsa, tanah air, dan bahasa, yaitu Indonesia. Untuk itu, kita harus menyadari bahwa keberagaman itu merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya dan harus dapat dijadikan sebagai kekuatan yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia. Kemudian, yang kedua adalah adat istiadat. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat dan ciri khasnya masing-masing yang berbeda antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa lainnya. Hal ini nampak dari keanekaragaman budaya daerah seperti rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, alat musik tradisional, lagu-lagu daerah, tarian daerah, makanan khas tradisional, kerajinan khas daerah, upacara adat, maupun sistem kekerabatan. Jika kalian perhatikan, setiap suku yang satu dengan suku yang lain memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Nah, inilah dinamakan keanekaragaman suku bangsa. Kemudian yang ketiga, bentuk keberagaman masyarakat Indonesia adalah agama. Agama merupakan satu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Keanekaragaman suku bangsa, letak geografis, dan latar belakang sejarah merupakan faktor penyebab terjadinya keberagaman tersebut. Pemerintah menetapkan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu sebagai agama resmi penduduk di Indonesia. Inilah sebagian dari keberagaman yang ada di Indonesia. Tentu masih banyak lagi macam-macam keberagaman yang lain. Nah, setelah kalian mengetahui bentuk keberagaman masyarakat Indonesia, ada beberapa permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia tersebut. Keberagaman masyarakat kita merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Hal ini juga menjadi daya tarik bangsa lain untuk datang ke Indonesia. Keberagaman ini semakin menarik dengan letak geografis dan keindahan alam Indonesia. Masyarakat yang beragam menandai betapa besarnya bangsa Indonesia. Hal ini merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang patut dihargai. Oleh karena itu, kita wajib selalu bersyukur atas anugerah ini dengan selalu beriman dan berdakwah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, di balik semua itu, keberagaman masyarakat memiliki potensi timbulnya berbagai masalah dalam masyarakat. Salah satu karakteristik keberagaman adalah adanya perbedaan. Coba kamu perhatikan berbagai perbedaan di lingkungan sekitarmu. Perbedaan tersebut dapat menjadi salah satu faktor penyebab masalah, seperti putusnya persahabatan,
perkelahian antar kampung, perkelahian antar pelajar, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberagaman masyarakat Indonesia setidaknya dapat menimbulkan sejumlah permasalahan di dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Di antaranya adalah adanya konflik. Ada beberapa bentuk konflik pada masyarakat Indonesia. Berdasarkan jenisnya, terdapat konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, dan konflik antar golongan. Yang pertama, konflik antar suku, yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Perbedaan suku seringkali menyebabkan perbedaan adat istiadat, budaya, sistem kekerabatan, dan norma sosial dalam masyarakatnya. Pemahaman yang keliru terhadap perbedaan ini dapat menimbulkan masalah, bahkan konflik dalam masyarakatnya. Yang kedua, konflik antar agama, yaitu pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda. Konflik ini dapat terjadi antara agama yang satu dengan agama yang lain, atau antara kelompok dalam agama tertentu. Yang ketiga, konflik antar ras, yaitu pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lain. Pertentangan ini dapat disebabkan sikap rasialis, yaitu memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan rasnya. Dan yang keempat adalah konflik antar golongan, yaitu pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. Golongan atau kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan atas dasar pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan sebagainya. Setelah konflik dilihat berdasarkan jenisnya. Selanjutnya, penyebab konflik dalam masyarakat. Konflik dalam masyarakat bukan merupakan proses yang terjadi secara tiba-tiba. Peristiwa ini terjadi melalui proses yang ditandai oleh beberapa gejala dalam masyarakat. Gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial dalam masyarakat antara lain, yang pertama, tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok, seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu, dan sebagainya. Yang kedua, norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. Yang ketiga, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggar norma tidak tegas atau lemah. Yang kelima, tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Dan yang keenam, terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial, dan pertentangan atau konflik. Selanjutnya, ada beberapa gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi menjadi penyebab konflik sosial. Yang pertama, gejala menguatnya etnosentrisme kelompok. Etnosentrisme memiliki arti perasaan suatu kelompok di mana kelompoknya merasa dirinya yang paling baik, paling benar, paling hebat, sehingga mengukur kelompok lain dengan nilai dan norma kelompoknya sendiri. Dan yang kedua adalah stereotip terhadap suatu kelompok, yaitu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. Misalnya, anggapan bahwa suatu kelompok identik dengan kekerasan, sifat suatu suku yang kasar, dan sebagainya. Yang ketiga, hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis. Dan yang keempat, hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis
juga dapat menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat yang beragam. Itulah beberapa gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi menjadi penyebab konflik sosial. Selanjutnya, apa akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik? Yang pertama, tentunya terjadi perpecahan dalam masyarakat. Perpecahan merupakan akibat nyata dari konflik yang terjadi dalam masyarakat. Kerukunan masyarakat akan terganggu akibat konflik yang terjadi. Akibat yang kedua adalah kerugian harta benda dan korban manusia. Misalnya kerusakan fasilitas umum, rumah pribadi, serta taman yang rusak merupakan contoh nyata akibat dari konflik. Konflik juga dapat mengakibatkan korban jiwa dalam masyarakat. Yang ketiga, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Nilai-nilai dan norma sosial dapat hancur akibat konflik dalam masyarakat, seperti nilai kasih sayang, kekeluargaan, saling menolong, dan persaudaraan. Yang keempat, perubahan kepribadian. Kepribadian seseorang dapat berubah akibat konflik. Misalnya, anak-anak korban konflik akan menjadi pemurung, takut melihat orang lain, atau dendam. Nah, orang yang terlibat konflik juga dapat menjadi beringas, pemarah, dan agresif. Itulah akibat yang ditimbulkan terjadinya konflik di masyarakat. Yang keempat, upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Setiap masalah yang berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat yang beragam harus segera diselesaikan sehingga tidak membawa akibat yang merugikan masyarakat. Upaya mengatasi masalah ini dapat dilakukan secara preventif dan represif. Cara preventif artinya upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah terjadi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan sebagainya. Sedangkan cara represif adalah upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah, seperti penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya. Selain itu, ada cara kuratif, yaitu upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Cara ini bertujuan untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi. Misalnya, pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian, kerjasama, dan sebagainya. Coba kalian diskusikan manakah yang lebih baik mengatasi sebelum terjadi masalah atau sesudah terjadi masalah. Itulah cara atau upaya dalam mengatasi dan pencegahan konflik yang bersifat SARA. Itu materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.